Ada pertanyaan yang menurut saya sangat bagus sekali nih. Pendapat Ngoh tentang calon legislatif muda yang banyak bermunculan. Ini pendapat ya, tentang pendapat saya tentang legislatif muda yang banyak bermunculan. Tapi mungkin bukan hanya legislatif muda, tapi kita juga harus melihatnya secara umum, secara keseluruhan ya. Baik yang tua, muda, sebenarnya berangkatnya ini yang harus kita tegaskan, bahwa berangkatnya dari tujuannya dulu gitu ya. Kalau saya melihat legislatif muda ini ya kembali mereka juga harus punya berangkatnya dari tujuannya dulu. Tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa gitu ya. Kalau niatnya sudah jelas ya baru kita mengapresiasi mereka sebagai caleg yang potensial atau caleg yang perlu kita akomodir ke depannya gitu. Karena sekarang ini orang untuk menjadi caleg ini ya sangat mudah, tinggal mereka menyatakan keinginannya dan mendaftar di partai politik tertentu, selesai. Tapi bagaimana sekarang partai-partai politik yang ada ini bisa menyaring dan menyajikan menu, ibaratnya sebuah mereka adalah koki menyajikan menu atau menyajikan caleg-caleg yang memang berkualitas ya. Caleg-caleg yang berkualitas ya, bukan hanya yang muda, tapi secara keseluruhan caleg-caleg yang mereka sajikan harus caleg-caleg yang berkualitas. Tapi wabil khusus nih kita bicara tentang caleg-caleg muda yang bermunculan. Ini lebih fokus lagi, saya melihatnya lebih saya lebih tertarik ya melihat caleg-caleg muda tersebut gitu. Karena apa? Karena saya berharap caleg-caleg muda ini masih memiliki sisi-sisi idealisme ya, sisi-sisi idealisme yang memang akan berbeda dengan orang-orang yang sudah berumur pada umumnya. Dan tentunya juga caleg-caleg muda juga akan lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga lebih tahu gitu kan. Karena sekarang penduduk Indonesia itu 40–60% dihuni oleh kaum milenial. Nah, tentunya di sini yang mengerti kebutuhan dan keinginan mereka ya tentu adalah caleg-caleg muda tadi gitu. Caleg-caleg muda ini juga ya tadi kembali berangkatnya dari niatnya untuk apa, untuk menjadi seperti apa gitu. Jadi juga kita juga harus selektif ya, masyarakat juga melihat caleg-caleg muda ini jangan hanya ada caleg-caleg muda yang bermunculan, kita harus tahu mereka ini backgroundnya apa, siapa, dan bagaimana gitu, dan kenapa mereka mau mencaleg gitu ya. Karena jangan tiba-tiba wah muda mencaleg, muda adalah kekuatan. Bukan hanya sekedar muda adalah kekuatan, tapi mereka harus punya pondasi dulu gitu. Caleg muda ini harus punya pondasi mereka dalam kehidupan pribadi mereka ini seperti apa gitu. Jangan sampai nanti mereka ini ketika menjadi caleg atau menjadi anggota legislatif nantinya ya numpang hidup gitu. Ya numpang hidup, mohon maaf ya. Artinya mereka di sini ya numpang hidup gitu. Seolah-olah bekerja, padahal ketika kita menjadi caleg atau kita menjadi anggota legislatif ini, kita bukan bekerja untuk diri kita, tapi kita bekerja untuk merancang sesuatu. Kita bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari masyarakat gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya sangat penting bagi saya masyarakat untuk jeli melihatnya. Bukan hanya caleg sekedar muda, tapi backgroundnya mereka seperti apa, secara pendidikan bagaimana mereka mampu mumpuni apa tidak, dan juga secara ya mereka memenuhi kehidupan mereka. Artinya mereka memang sudah bekerja, mereka memang sudah memiliki penghasilan gitu, sehingga tidak berpikir akan menjadi beban pemerintah nantinya atau jadi beban negara nantinya dengan hanya duduk dan ya tidak menghasilkan apa-apa nanti ya. Nah itu, jadi saya berharap bahwa caleg muda, caleg tua, atau caleg apapun itu gitu, anggota legislatif itu memang dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat harus pintar memilih mereka, melihat mereka, potensi mereka, sehingga punya kebermanfaatan untuk masyarakat. Itu yang paling penting.
Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih.